Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Allahumma ya Fattah iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma amin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah, tuan-puan, kita dapat bertemu kembali di kelas I'rab Al-Quran kita. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah hari ini sudah ada 15 peserta ya. Alhamdulillah. Ya, ini yang pertemuan lepas belum sempat hadir, ada bersama kita sekarang Puan Siti Aisyah ya. Alhamdulillah. Ya, Ahlan sahlan. Ya, kemudian yang baru Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian yang baru bergabung dengan kita Kak Nurziah. Puan Nurziah. Alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Baik. Salam. Tuan-puan yang dikasihi sekalian, insyaallah hari ini kita sambung kembali pembahasan kita tentang I'rab Al-Quran. Ya, pada pertemuan lepas itu muqaddimah. Ya, kita berkenalan satu sama lain, kemudian sedikit ringkasan mengenai i'rab. Apa itu i'rab? Kemudian yang berkaitan dengan tanda i'rab dan kedudukan i'rab secara ringkas. Seperti mana yang telah saya post dalam grup ya, mudah-mudahan tuan-puan sudah dapat. Nah, itu nanti boleh menjadi rujukan cepat ya, rujukan cepat untuk kita menjalankan proses mengi'rab ini. Ya, karena ketika kita mengi'rab, kita tak boleh nak lepaskan diri kita dari tanda-tanda i'rab dan kedudukan-kedudukan i'rab. Baik. Nah, seperti Nanti boleh post sekali lagi tak? Sebab akak tak ada. Oh iya, boleh Kak. InsyaAllah nanti saya post, saya PM ke Kak Nuzia ya. Okey, boleh. Baik, kemudian pada hari ini, insyaAllah kita akan terus masuk kepada aktiviti mengi'rab Al-Quran. Nah, jadi seperti yang disampaikan pada pertemuan lepas, insyaAllah untuk pertemuan yang pertama ini akan saya mulakan ya dengan mengi'rab ayat yang pertama. Ya, mudah-mudahan boleh cukup masanya untuk kita mengi'rab ayat yang pertama. Ya, nah nanti barulah kemudian pada pertemuan yang seterusnya saya minta tuan-puan yang mempersiapkan i'rabnya lalu menyampaikan i'rab yang sudah dipersiapkan di kelas kita ini. Nah, jadi mungkin ya setiap pertemuan itu ada beberapa orang yang mendapat giliran untuk mengi'rab. Nah, nanti yang lain mungkin pada kelas yang seterusnya. Ya, tapi tuan-puan boleh aktif untuk memberikan komen, menambahkan, ya atau bertanya, ya dan lain sebagainya, insyaallah. Baik, saya akan share screen saya di sini. Baik. Sebelum kita masuk tuan-puan kepada mengi'rab, saya suka untuk mengingatkan lagi ya
apa yang sudah sedia maklum ya, pada tuan-puan semua bahawa bentuk asas daripada susunan ayat Arab itu ada dua. Ya, jadi susunan ayat Arab ini dia adalah terdiri dari dua bentuk ini. Yang pertama yang kita kenali dengan jumlah ismiyah. Ya, kemudian yang kedua jumlah fi'liyah. Iya. Nah, ini dah biasa dengar kan? Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Biasa. Nah, kalau jumlah ismiyah berarti susunannya ya, susunan asasnya adalah mubtada plus Khabar. Khabar. Nah, mubtada plus khabar. Jumlah ismiyah ini diawali dengan isim. Jadi kalau ada ayat start dengan isim, nah maka kita akan terus ya memahami itu adalah jumlah ismiyah. So, kita akan ya mengi'rabnya dengan i'rab mubtada. Nah, kemudian kalau ada mubtada, maka akan ada khabar. Khobar pula, tuan-puan mungkin juga sudah belajar, dia ada beberapa jenis. Ada yang mufrad, satu perkataan sahaja, ya, satu isim, ya, atau dalam bentuk jumlah, ya, dia jumlah ini boleh ismiyah juga, atau jumlah fi'liyah. Nah, kemudian boleh juga syibhul jumlah, yang biasanya ya kita sebut syibhul jumlah ini kalau khobarnya dalam bentuk zaraf atau jar majrur. Jadi itu dia mesti ada, kalau ada mubtada mesti ada khobar, walaupun khobarnya tak semestinya dalam bentuk satu perkataan, ya boleh dalam bentuk jumlah atau syibhul jumlah. Jumlah. Nah, sedangkan kalau jumlah fi'liyah, ya jumlah fi'liyah itu formulanya adalah fi'il plus fa'il. Nah, artinya jumlah fi'liyah ini kalau kita jumpa satu ayat diawali dengan fi'il, nah maka itulah jumlah fi'liyah. Ya. Nah, kalau ada fi'il mesti ada fa'il. Nah, itu mesti ya, mesti ada fa'il. Nah, fa'ilnya ini boleh dalam bentuk isim zahir, ya nampak isim selepasnya itu sebagai fa'il, atau dia dalam bentuk domir. Nah, domir ini pun ada yang baris, ya, domir itu nampak, atau domir itu ada yang tersembunyi yang kita sebut dengan mustir. Nah, jadi begitu asas dalam mengi'rab itu, ya susunannya kita tengok apakah dia jumlah ismiyah ke atau jumlah fi'liyah. Nah, kalau jumlah ismiyah berarti kita perlu mencari, ya kita perlu mengi'rab mubtada, kemudian mana khabarnya. Kalau dia jumlah fi'liyah, kita mesti sebut dia fi'il dari mana fi'il. Kadang-kadang kalau fi'il itu muta'addi, yang muta'addi itu maknanya dia memerlukan maf'ulun bih, memerlukan objek. Kita cari mana objeknya. Oke, nah itulah sedikit ya ulang kaji tentang susunan asas, ya, bentuk asas dari susunan ayat Arab yang juga tentu saja ada dalam Al-Quran. Baik, teman-teman, sekarang kita terus mempraktiskan ya pada praktikal i'rab ayat yang pertama. Oke, ini di sini saya tuliskan, saya copy lagi ayat yang pertama seperti yang ada juga dalam nota modul tuan-puan itu. Nah, saya tuliskan ayat penuhnya, satu ayat, supaya kita dapat melihat susunan. Ya, kita dapat melihat susunan asalnya. Oke, saya baca ya, tuan-puan sila mendengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق يشاء إن الله على كل شيء
dhalin. Ya, jadi rasanya saya membaca, tuan-puan mendengarkan, insyaAllah dapat pahala yang sama. Atau kalau nak baca pun boleh baca dalam hati atau dalam keadaan mikrofon off, ya, supaya suara kita tidak bertembung. Baik, tuan-puan. Nah, kita mulai ya mengi'rab. Ya, sebelum kita lihat maknanya, kita boleh terus mencuba untuk mengi'rab. Kalau kita sudah ada ya maklumat tentang isim, fi'il, ya, dan berbagai hal yang berkaitan dengan ilmu nahwu. Nah, seperti misalnya di sini kita start dengan alhamdu. Ya. Yang namanya perkataan Arab yang ada alif lam, itu tentu saja adalah Isim. isim. Ya kan? Nah, isim ini berada di awal Ya, jumlah. jumlah. Awal ayat. Nah, maka inilah yang kita sebut dengan Mubtada. Ini yang ya merupakan Ya. yang disebutkan di awal tadi sebagai susunan jumlah ismiyah. Sebab ayat itu diawali dengan isim. Nah, isim yang mengawalinya itu adalah mubtada. Oke. Jadi kalau kita tulis di sini i'rabnya ya Mubtada. Mubtada Marfu. mubtada. Oke. Jadi bagaimana kita mengi'rab? Pertama kita sebut dulu kedudukan. Ya, kalau dia isim, ya, kalau dia isim, yang pertama perlu kita sebut adalah kedudukannya. Nah, kedudukan isim ini adalah mubtada. Ya. Oke. Kemudian kita perlu menjelaskan i'rabnya. Nah, apa i'rab mubtada itu? Mubtada dalam senarai isim. Perempuan boleh sambil merujuk pada nota yang saya berikan. Nah, jadi kita sebutlah di sini mubtada marfu'. Ya, mubtada marfu'. Nah, kemudian kalau dia sudah kita jelaskan i'rabnya, maka kemudian kita jelaskan apa tanda marfu'nya itu. Ya, atau dalam bentuk lain apa tanda rafa'nya itu. Nah, jadi kita rujuk kepada tanda rafa'. Dhamma zahir. Dhammah zahirah. Dhamma zahir. Nah, nampak di hujung ini adalah baris dhammah. Itulah tanda bahwa dia ini marfu'. Ya. Nah, maka kita boleh sebut dengan cara ringkas bid dhammah begini. Marfu' bid dhammah. Terus bi tak payah tulis mubtada marfu alamatul ra. Panjang Ustaz, tak payah. Itu cara yang kedua. Cara yang kedua boleh dengan memanjangkannya, ya. Marfu wa alamatu raf'i dhammah. Nah, ini cara yang kedua, ya. Jadi yang cara pertama kita sebut dengan pendek begini, bid dhammah. Cara yang kedua kita sebut dengan cara yang panjang, wa alamatu raf'ihi dhammah. Nah, ini dua-duanya boleh digunakan dalam i'rab, ya, untuk menjelaskan tanda rafa'. Nah, kalau dengan ini jelas nampak nih tulisannya wa alamatu dan tanda raf'ihi, rafa'nya dhammah adalah dhammah. Dhammah az-zahirah. Kalau nak lebih jelas lagi, ya, tuan-puan boleh menambahkan perkataan zahirah. Nah, ini kalau nak lengkap, betul-betul lengkap. Ya, apa maksud zahirah? Zahirah maknanya dia nampak. Rumahnya itu nampak. Okay. Nah, di sini pun boleh juga bidammah az-zahirah dengan dhammah yang nampak. Nah,
Nah, ini nanti ya kita boleh mengi'rab dengan selengkap ini ya. Kalau zahirah kita katakan zahirah ya, kalau tidak zahirah kita katakan tidak zahirah. Nah, lawan daripada zahirah apa? Ada yang tahu? Fi'al Ustaz. mustatir. Iya. Akhir. Kalau Bila- mustatir itu untuk tak domir. nampak. Oh, domir ya ya. Ya. Ah, nampak. Kalau untuk baris, ya untuk baris, lawan daripada zahirah adalah muqaddarah. Muqaddar. Ya. Nah, jadi kita boleh sebutkan kalau dia nampak begini, begini nampak nih, kita sebut dia domah Zahirah. zahirah. Domah yang nampak. Nampak. Nah, nanti kita akan jumpa misalnya ada yang barisnya tak nampak. Ya, macam ni. Nah, saya bagi contoh ni mathna ni di ujungnya tak ada baris ni tuan-tuan. Ada baris, kita ada baris di ujung ni. Tak ada. Dia ada tapi tak nampak. Ada masnah tu Sebenarnya ada tapi tidak tak dinampakkan. Jadi ini nanti kita sebut dia muqaddar. Badar. Lawan daripada zahirah apa? Darah. Ya, baik. Nah, jadi sampai ke sini ya mubtada marfu bidhamma az-zahirah, ini cara ringkas. Atau tuan-puan boleh sebut wa alamatu raf'ihi dhammah zahirah, ini cara yang agak panjang sikit ya. Nah, jadi tuan-puan boleh kalau yang mungkin sudah terbiasa dengan alamatu raf'ihi dhammah zahirah boleh sila pakai. Kalau yang terbiasa dengan cara yang ringkas bidhamma zahirah sila. Jadi dua pilihan ini saya ya beri kepada tuan-puan. Bagi mungkin tuan-puan yang baru belajar mengi'rab, lalu kemudian takut keliru tentang cara yang kedua ini, tuan-puan boleh menggunakan cara yang pertama. Ya, terus saja dengan B, ya marfu B. Marfu'nya dengan apa? Dengan dhammah zahirah, ya. Nah, kalau yang sudah terbiasa sila menggunakan yang panjang ini. Ingat ya. Kalau menggunakan yang ini dia kena alert dengan ini nih. Alamatu rafa. Kena selari dengan ini. Marfu, maka dia jadi alamatu rafa. Kalau di sini mansub, ini jadi alamatu nasbi. Nasbih. Tukar nanti. Nanti marfu di sini alamatu nasbihi pula. Jangan ya. Jadi kalau menggunakan cara yang panjang ini perlu alert dengan ya istilah yang ada di sini. Nah, kalau menggunakan cara ringkas tidak ada itu. Ya, terus saja bidhamah az-zahirah. Oke. Nah, kemudian tuan-puan, kalau tanda rafa'nya atau tanda i'rabnya adalah tanda utama, ya, kalau tanda rafa'nya adalah tanda utama, itu ya kita sepakati dalam kelas kita ini kita tidak perlu menjelaskan lebih panjang lagi. Ya. Kalau tanda rafa'nya adalah tanda utama, ini tanda rafa'nya dhammah zahirah itu memang tanda yang utama untuk rafa'. Tak perlu menjelaskan lagi. Ya, walaupun sebenarnya dalam kitab-kitab i'rab yang lain dia lebih dijelaskan lagi. Kenapa tandanya tanda rafa'nya dhammah? Disebutkan kerana dia adalah isim mufrad misalnya begitu. Kerana dia adalah jamak taksir misalnya. Contohnya begitu. Nah, tapi ya kita sepakati dalam kelas kita ini kalau tandanya adalah tanda utama ya rafa' dengan dhammah, nasab dengan fathah, majrur dengan kasrah, itu tanda utama. Nah, itu kita cukupkan sampai di sini. Kita boleh letak full stop di sini. Habis. Tapi kalau tandanya bukan tanda utama, ya, misalnya saya balik ke belakang, ya, tanda rafa itu selain dhammah ada waw, misalnya waw, ya, ini tanda utamanya kan dhammah. Tanda lainnya boleh waw. Nah, kalau tanda rafa'nya waw bukan yang utama ini, kita sepakati kita perlu menjelaskan. Ya, kita perlu menjelaskan sebabnya. Ya, sebabnya kenapa? Kenapa dia tandanya bukan dhammah?
yang merupakan tanda utama dari rafa. Maka nanti kita tambahkan dengan kata li'annahu. Ya, apa tuan tambahannya? Li'annahu. Ya, li'annahu. Ini misalnya kalau waw li'annahu jama' Muzakkar salim. salim. Begitu. Ya. Boleh ya, tuan-tuan? InsyaAllah. Sekali lagi saya ulang, ya. Kalau tanda i'rabnya tanda utama, kita cukupkan sampai di sini, ya. Tapi kalau tandanya bukan tanda utama, kita perlu jelaskan kenapa. Dengan menambahkan, ya, kalau tidak bukan tanda utama, kita kata li'annahu bla 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 bla, begitu. Salim. Itu kalau bukan tanda utama. Ya. Ustaz, tanda utama tu macam waw, macam doma, kasrah, apa lagi tu, fathah, itu tanda utama tak? Tanda utama tu kalau marfu doma, mansub fathah, majrur kasrah, majzum sukun. Itu tanda utama. Itu tanda utama. Itu tanda utamanya. Itu tak perlu jelaskan lah, sudah faham. Ya. Tapi kalau tandanya bukan yang utama, kita perlu jelaskan. Jelaskan. Ya. Jelas, teman-teman? Jelaskan. Baik. Nah, jadi untuk alhamdu di sini kita cukup i'rabnya sampai ke sini. Ya, alhamdu mubtada marfu marfu'nya bi dhamma az-zahirah. Ya, atau marfu wa alamatu raf'ihi dhammatun zahirah. Oke, itu yang pertama. Sampai sini ada tuan-puan yang ada soalan dengan cara i'rab yang pertama ini? Jenis isim tu tak payah Ustaz ya? Macam mana? Jenis kan dalam Ustaz punya notes hari tu cakap jenis isim. Maksudnya mungkin mu'araf bilam ke macam mana? Macam mana? Mungkin nak cakap jenis isim mu'araf bilam ke domir ke apa ke. Oh begitu. Nah, lagi ini Ustaznya lagi. Ya, untuk sementara kita tidak perlu sedetail itu. Ya. Nanti dulu Ustaz, nanti dulu. Ya, jenis isim itu kita tidak perlu dulu, ya. Nah, jadi kita terus saja menyebutkan kedudukan, ya, kedudukan daripada isim tersebut. Nah, kita akan menyebut jenis, ya, kita akan menyebut jenis isim kalau dia isim mabni. Nah, ya. Jadi dalam kelas kita ini untuk sementara kalau kita jumpa isim mabni, nah ini seperti yang saya sebutkan di sini, kalau dia isim itu isim mabni, nah maka kita perlu start dengan menyebutkan jenis isimnya. Ya. Nah, contohnya seperti di sini yang saya sebut di sini, huwa. Huwa ini adalah isim mabni. Maka kita sebutkan jenisnya. Dhamir dulu. Ya. Baru kemudian mabni, ya, tanda mabninya, kemudian baru fi mahalli apa, ya, mahalli i'rabnya apa, tempat i'rabnya apa, baru kedudukan i'rabnya. Nah, kalau dia isim mu'rab, terus saja kita sebut kedudukan. Begitu buat, ya. Oke. Ada soalan lain? Tak try sendiri lagi, tak boleh nak tanya. Okey, tak apa. Ini baru satu kan? Ya, baik. Nah, kita lanjut ya, kita sambung. Alhamdulillahi. Ya, alhamdu mubtada, lillahi. Nah, lillahi ini inilah majrur, dia ada sebenarnya terdiri dari dua perkataan. Dalam buku yang saya siapkan ini kebanyakannya kalau ada gabungan huruf jar dengan isim majrur saya letak sekali. Ya. Saya letak sekali. Nah, awal kita boleh memisahkannya. Ya, kita boleh memisahkannya. Contohnya begini, lillahi, ya, li dulu. Li. Ya, bahwa lillahi sebenarnya terdiri dari li plus Allah, kan? Li plus lafzul jalal. Nah, jadi boleh kita i'rab li-nya dulu. Li-nya itu adalah apa dia? Ujar.
huruf jar. Ya, huruf jar dan Mabni. huruf adalah mabni. Itu Pak. Jar. Semua huruf adalah mabni. Mabni. Nah, Mabni. jadi kalau kita ada jumpa huruf, ya kalau nak jelaskan mabninya bagus, ya tak jelaskan pun tak apa. Ya sebab yang namanya mabni ini dia tengok saja apa yang ada di situ, ya kan? Apalagi huruf, huruf ini dia tidak ada tempat i'rabnya. Nah, jadi tuan-puan boleh nak i'rab dia ringkas begini, huruf jar khalas. Ya. Oke. Nah, tapi kalau tuan-puan tengah rajin, nah dijelaskan mabninya, cantik juga. Mabni ala Kasrah. apa nih? Kasroh. Kasrah. Ala kasrah, ya. Alal kasri. Nah, oke. Boleh alal kasroti pun boleh. Nah, jadi jangan risau kalau saya biasanya memang kalau mabni ini tak guna tak marbutah. Kalau mu'rab, ya alamat i'rab saya menggunakan tamar butah. Kalau tidak, kalau mabni saya tidak guna tamar butah. Tapi itu bukan satu kemestian, ya. Tuan-puan nak letak tamar butah di kedua-duanya boleh. Di sini nak letak alal kasrati pun boleh. Tak ada masalah. Nah, itu hanyalah kebiasaan. Ya, masa belajar dulu, yang ini saya pakai tamar butah, yang ini tak pakai. Nah, kalau lihat dalam kitab-kitab i'rab pun ada yang begitu, ya. Nah, ada juga yang semuanya pakai tamar butah. Baik. Nah, ini kalau rajin kita sebut huruf jar mabni al kasrah. Sudah habis, ya. Kemudian perkataan Allah, ya Allah. Nah, Allah ini kita biasanya dalam i'rab tuan-puan kita menyebutnya dengan lafzul jalalah. Apa nama dia? Lafzul Jalalah, ya. Jadi kalimah Allah itu, ya, untuk kita, ya, adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengi'rab kita sebut dengan sebutan ini. Lafzul jalalah. Ya. Jadi yang kita i'rab adalah lafaz yang agung ini, ya, lafaz yang agung ini. Maka lafzul jalalah yaitu, ya, nama Allah Subhanahu wa taala di sini itu kita katakan sebagai apa? Kalau selepas huruf jar Majrur. Majrur. Syurujumlah. Nah, kedudukannya namanya isim majrur. Isim majrur. Kedudukan. Ini saya sebut isim majrur ini adalah kedudukan. Ya. Ya. Sama dengan mubtada ini. Mubtada adalah kedudukan, ini pun kedudukan. Nah, kalau kita nak i'rab lengkap selepas kedudukan kan kita perlu juga menyebut i'rabnya, kan? Ya. Nah, sebenarnya di sini sebut lagi majrur. Isim majrur, majrur. Tapi membazir. Betul tak? Ya. Dah sebut majrur, tak payahlah nak sebut majrur lagi. Cukuplah kita sebut sekali sahaja. Ya, jadi isim majrur dah confirm i'rabnya majrur. Begitu. Nah, jadi ini, ya, agak berbeza dalam mengi'rabnya. Susunannya patutnya ada 3 nih. 1, kedudukan. 2, i'rab. 3, tanda i'rab. Khusus untuk isim majrur, kedudukannya pun sudah menggunakan nama majrur. Jadi ini kedudukan sekaligus i'rab. Begitu. Jadi tuan-puan cukup isim majrur, khalas, terus pindah ke alamat, ya, pindah ke tanda. Nah, tandanya apa? Isim majrurnya dengan lillahi, ya. Bil kasrah az-zahirah. Nah, atau dengan cara yang panjang bagaimana? Wa alamatu kasri. Alamatu kasrah. Alamat itu apa? Zahirah. Jarrihi. Alamat itu apa? Sirah. Ya, alamatu jarrihi. Ini yang saya sebutkan tadi.
Ya, kena berhati-hati kalau menggunakan cara yang panjang. Nah, yang ni kena ya menyesuaikan dengan ya i'rab ini. Kalau marfu wa alamatu raf'ihi. Kalau majrur berarti wa alamatu jar. Jari. Nah, begitu tuan-tuan. Ya, kena alert ya kalau menggunakan cara yang panjang ya wa apa itu sesuaikan dengan i'rabnya. Oke. Wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun. Nah, ada lagi yang bagi panjang fi akhirihi boleh juga tapi panjang sangat tak apalah. Cukup kasratun zahiratun ya. Nah, memang yang namanya tanda i'rab itu adalah di akhir ya. Nah, jadi kita skip saja ya keterangan fi akhirihi itu. Nah, cukup kita kata kasratun zahirah. Nah, oke teman-teman. Ini sama ya. Dhammah zahirah di sini bil kasrah az-zahirah atau wa alamatu jarhi dhammah zahirah di sini wa alamatu jarhi kasrah zahirah. Nah, ini i'rab satu persatu. Ya. Jadi yang tadinya ini ditulis sekaligus, kalau tuan-puan nak pecah, begini pecahnya. Jadi huruf jar, Allahi atau lafzul jalalah, isim majrur dan seterusnya. Nah, dan biasanya, nah di sini tuan-puan ada satu kaidah yang kita akan selalu buat dalam mengi'rab kita dalam kelas i'rab kita ini adalah kalau jumpa jar majrur ya, kalau jumpa jar dengan majrur itu kita perlu menjelaskan kaitannya. Kaitan itu dalam bahasa Arabnya disebut ta'alluq. Nah, jadi kita jelaskan dia berkait dengan yang mana. Ya, jar majrur ini berkait dengan yang perkataan yang mana. Ya. Nah, maka caranya tuan-puan kita akan jelaskan begini. Al-jarru ya. Di sini tuan-puan perhatikan ada alifnya ya. Kalau di sini tidak ada alif, harfu jar. Ya, harfu jar begini tidak ada alif. Di sini saya tuliskan dengan alif. Al-jarru ya, maksudnya di sini yang menjarkan. Ya. Yang menjarkan itu maknanya bentuk isim fa'il. Ya. Nah, al-jarru wal majruru. Nah, ini kalau kita sebut al-jarru wal majruru maknanya dua-duanya. Ya. Plus lafzul jalalah. Ya, sekali lagi kalau kita sebut begini al-jar wal majrur itu adalah kedua-duanya. Li dan Allahi atau lafzul jalalah. Nah, lalu kita katakan muta'alliq. Ya, muta'alliq. Arti muta'alliq ini tuan-tuan berkait. Ya, berkaitan. Ya, berkait atau berkaitan. Nah, muta'alliq bi. Ya, kita tambahkan bi. Ya. Oke, jadi nanti tuan-tuan perlu menjelaskan ya. Kalau jar majrur ini kita jelaskan dia berkait dengan apa. Nah, misalnya nanti ya tuan-tuan. Kita akan lihat misalnya di sini. Jar majrur nih, ayat yang di atas ini tuan-tuan lihat ayat di atas ini ada fi al-khalqi. Ada nampak tak? Ya. Nah, fil khalqi ini kan jar majrur. Nah, dia nanti kita akan jelaskan dia berkait dengan apa nih? Jar majrur nih, fil khalqi. Nah, biasanya dia berkait dengan fi'il. Atau berkait dengan perkataan yang mengandungi makna fi'il. Ya. Sama ada dia isim fa'il ke ya atau dia adalah isim maf'ul ya atau ya mungkin dia masdar begitu. Jadi kalau ini nanti kita akan jelaskan dia fil khalqi ini jar majrur berkait dengan yazidu. Dengan fi'il ini.
Dia berkait dengan yazid. Maksudnya yazidu fil khalqi. Ya. Yazidu fil khalqi. Yazidu artinya dia menambah. Ya, menambah. Menambah fil khalqi, menambah dalam ciptaan. Ya. Yazidu fil khalqi, menambah dalam ciptaan. Nah, maknanya fil khalqi ini berkaitan dengan fi'il yazidu. Itu satu contoh. Contoh lain, saya lihat tunjukkan di sini ala kulli syai'in, ya, ala kulli syai'in, ada jar majrur, kemudian ada idhofah di sini. Ya. Ini pun muta'alliq juga. Muta'alliqnya dengan yang mana? Ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Nah, ini muta'alliqnya nanti kepada yang selepasnya, yaitu qadirun ini. Ya. Jadi muta'alliq itu membantu kita menjelaskan, ya, untuk mengetahui susunan makna yang tepat. Bahwa dia ini ala kulli ini adalah berkait dengan qadirun. Jadi maksudnya innallaha, sesungguhnya Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Nah, begitu. Ya. Oke. Jelas perempuan tentang muta'alliq nih, ada soalan tentang muta'alliq? Sekali Ustaz, muta'alliq. Sekali ulang. Oke, baik. Oke. Muta'alliq. Lagi ya, kita ulang. Jadi kalau kita mengi'rab jar majrur, ya, jar majrur, kita perlu menjelaskan dia itu berkait dengan apa. Ya, biasanya dia berkait dengan fi'il. Nah, dan atau dengan isim yang mengandungi makna fi'il. Oke. Nah, di antara isim yang mengandungi makna fi'il adalah isim fa'il, isim maf'ul, ya, isim masdar, begitu. Nah, termasuklah sifat musyabbahah, misalnya begitu. Nah, jadi dia perlu kita cari kaitannya kemana. Contohnya di sini fil khalqi, ya, jar majrur. Dia kaitannya kemana nih? Nah, dia kaitannya kepada fi'il ini. Yazidu fil khalqi. Dia Allah menambah dalam ciptaan. Ya, menambah dalam ciptaan. Jadi keberadaan jar majrur ini itu berkait dengan fi'il yazidu. Contoh yang kedua, innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, di sini ada ala kulli syai'in. Ala kulli syai'in ini ada jar majrur di sini, dia berkait dengan yang mana nih? Oh, dia berkait dengan qadir. Nah, qadir ini bukan fi'il, tapi dia adalah isim, ya, yang mengandungi makna fi'il. Yang kita sebut dengan sifah musyabbahah, ya. Nah, jadi ini kita katakan jar majrur muta'alliq dengan qadir. Begitu. Oke. Baik. Nah, sekarang kita sambung jar majrur kita yang ada sekarang nih. Jar majrur kita yang ada di sini, kita perlu cari dia. Dia berkait dengan apa? Nah, dalam ayatnya alhamdulillahi. Oke. Nah, alhamdulillahi. Nah, jadi kalau tuan-puan untuk yang case yang seperti ini special. Ya, dia berkaitnya dengan sesuatu yang tak nampak. Khabar mahzuf. Ya, betul. Yang tak nampak itu apa dia? Yaitu khobar yang Mahzuf. Betul, tuan-puan. Nah, jadi kalau kita jumpa, ya, selepas mubtada, tak ada nampak khobarnya. Yang nampak adalah jar majrur. Nah, jar majrur itu sebenarnya adalah berkait dengan khobar yang tak nampak itu, ya, atau khobar yang dihazaf. Nah, maka kita menyebutnya begini, tuh. Al-jarru wal majruru muta'alliqun bil khabaril mahzuf. Ya. Jadi jar majrur yang ada di sini dia berkait dengan khabar yang dah dihazaf.
Nah, karena dia dihazaf, kita Ya. boleh membuat satu kemungkinan. Apa agaknya khobar yang dibuang itu? Ya, apa agaknya Rabbul khobar Alamin tak? buang itu? Majrur. Nah, biasanya khobar yang dibuang itu yang mudahnya adalah perkataan maujudun. Mawjudun. Ya, ya. Maujudun. Maujudun itu artinya ada. Ada. Maujudun itu artinya apa? Ada. Oke, saya bagi satu contoh ya teman. Ini saya kebelakangkan dulu Fatiri yang seterusnya. Misalnya begini teman. Kita mengatakan begini. Muhammadun fi al-masjid. Nah, ini contoh ya. Contoh saja. Muhammadun fi al-masjid. Nah, Muhammadun ini adalah mubtada. Ya, sebab dia isim di awal ayat. Nah, fil masjidi ya, ini fi huruf jar sama dengan li ini. Al masjidi isim majrur. Ya, sama dengan lafaz jalalah ini. Nah, lalu kemudian kita jelaskan bahwa fil masjidi ini ya, kita i'rab fil masjid ini adalah macam nih, al jar wal majrur muta'alliq bil khabaril mahdzuf. Mahzuf. Ya, dia berkait dengan khobar yang mahzuf. Nah, biasanya khobar yang dibuang itu kita kita takdirkan dia. Ya, kemungkinannya adalah dengan perkataan maujudun. Nah, jadi seolah-olah sebenarnya di sini tuan-puan ada perkataan maujudun. Nah, begitu. Muhammadun maujudun fil masjid. Ya. Nah, jadi kita terjemahkan Muhammad ada di masjid. Begitu. Itu terjemah lengkapnya. Muhammad ada di masjid. Nah, jadi fil masjid ini muta'alliq bi khabar al-mahdzuf taqdiruhu. Nah, kita katalah taqdiruhu ya, kita kita jangka khabar yang dibuang itu adalah perkataan maujud. Nah, itu biasanya begitu. Tapi di sini dalam contoh yang kita ini alhamdulillahi. Kalau kita takdirkan dengan maujud kurang sesuai. Ya. Nah, kalau kita takdirkan di sini alhamdu maujudun lillah misalnya begitu. Ini kurang sesuai. Ya. Jadi ini kalau memang yang standarnya takdir untuk khobar mahdzuf itu adalah maujud. Ya. Nah, jadi kalau kita kata alhamdu maujudun lillah. Nah, ini kurang sesuai. Ya. Maka ya oleh para mufassir biasanya ya atau para ulama i'rab biasanya di sini tidak diletakkan maujud. Ya, tapi diletakkan sama ada takdirnya itu adalah wajib. Apa arti wajib? Wajib. Wajib lah, bahasa kita wajib. Wajib. Alhamdu wajibun lillah. Pujian itu adalah wajib bagi Allah. Artinya Allah itu memang wajib memiliki sifat yang terpuji begitu. Nah, jadi ada yang mentakdirkannya dengan wajib ya. Takdiruhu kita sebutkan di sini takdiruhu wajibun. Ya. Nah, wajibun. Oke. Ada juga yang mentakdirkannya menjangka yang dibuang itu adalah sabitun. Sabit.
Ya, sabit lah. Bahasa kita juga tuh. Sabit. Apa arti sabit? Penyebab. Sabit itu artinya tetap. Tetap sudah gitu. Maknanya tidak terlepas lagi. Sabit. Sabitun. Jadi boleh ya, alhamdu wajibun lillah. Alhamdu sabitun lillah. Nah, jadi ada dua kemungkinan takdir di sini ya. Ada dua kemungkinan takdir, yaitu wajibun atau sabitun. Ya. Jadi pujian itu memang lekat ya bagi Allah. Pujian itu memang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, itulah. Tengah dia gunakan ibtidai. Boleh ke? Macam mana? Ada setengah tafsir dia guna ibtidai, mula. Mula. Itu kalau bismillah kalau saya tak silap. Oh, okey. Kalau kita baca bismillah, nah itu biasanya bismi itu katanya muta'alliqnya dengan perkataan ibtida atau dengan abtadi'u. Abtadi'u, Itu bismillah ya, bukan alhamdulillah. Ya, okey. itu perkataan bismillah. Jadi kalau kita baca bismillah, tuan-puan, di situ ya dalam minda kita sebenarnya kita mengatakan saya memulai dengan nama Allah. Jadi takdirnya gitu katakan bismi jar majrur muta'alliq mahdzuf. Ya berkaitan dengan sesuatu yang dibuang, yaitu perkataan abtadi'u, saya memulai. Begitu Kak Zee. Ya. Nah, kalau di sini kalau alhamdulillah, lillahnya ini muta'alliq dengan khabar mahdzuf, takdirnya ya, agaannya, jangkaannya adalah perkataan wajib atau sabit. Ada soalan tentang muta'alliq ni, teman? Yang Ustaz cakap maujud tu, dia selalunya terdapat dalam laula imtina'iyah kan? Laula imtina'iyah. yang maujud yang ni. Nah, ya. Maujud yang ni. Maujud tu, dia selalunya terdapat selepas laula imtina'iyah. Okey. Itu ada juga. Ya, tapi ini tak ada hubungan dengan yang tu, Kak Yati. Ya, di situ memang ada juga. Jadi kalau kita menggunakan laula, ya kalaulah tidak, maksudnya tidak ada maujud juga di situ. Tapi di sini tidak ada hubungan dengan itu ya. Kebetulan takdirnya sama, begitu. Ya. Begitu Kak Yati? Ya. Kebetulan takdirnya sama, yaitu maujud. Ya. Begini. Saya ada soalan. Ya, sila Puan apa? Okey, Adibah. Puan Adibah. Ya, sila. Okey. Selalunya kalau lepas mubtada, lepas tu kita nampak jar majrur, kita kata syibu jumlah khabar. So jadinya sebenarnya khabar tu tak ada dekat situ. Khabar tu sebenarnya mahzuf ya. Okey, soalan yang sangat baik Puan Adibah. Okey, jadi soalannya di sini tuan-puan seperti yang didengarkan tadi, biasanya ya mungkin sudah ada juga yang mengi'rab kalau ada jar majrur selepas mubtada, kita menyebutnya jar majrur khabar syibhu jumlah. Jadi itu pun betul. Ya. Puan Adibah dan tuan-puan yang lain, itu pun betul. Jadi tuan-puan nanti ya sebenarnya dalam keterangan tentang khobar ini, dia pandangan yang ringkas atau pandangan yang mudah itu seperti yang disebutkan tadi. Nah, dan mungkin tuan-puan pun ya ada yang terbiasa dengan mengi'rab seperti itu. Nah, saya tuliskan juga cara yang itu di sini. Jadi boleh kita katakan di sini atau ya al-jarru wal majruru. Nah, kemudian terus saja al-jar wal majruru fi mahalli raf'in khabar. Ya. Kalau kemudian
dijelaskan jenis khobarnya namanya khobar syibhul jumlah. Ibi jumlah. Ini yang disebutkan oleh Puan Adibah, ya, bahwa ada cara lain untuk mengi'rab yang ini, dan ini cara yang lebih ringkas, ya, dan cara yang lebih mudah, yaitu al-jar wal majrur fi mahalli raf'in khobar syibhul jumlah. Nah, itu namanya cara ringkas, ya. Nah, itu betul, boleh juga, boleh kita pakai. Nah, tapi ada sesetengah ulama nahu, ya, diantaranya yang pemilik kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah, ya, Syekh Mustafa, dia ya mengatakan sepatutnya dijelaskan secara lebih detail bahwa sebenarnya khobar itu bukan jar majrur ini. Ya, jar majrur ini hanyalah sesuatu yang berkait dengan khobar yang dibuang. Nah, begitu. Itu Puan Adibah. Nah, Ya, jadi okay, thank you. Tuan-puan kalau sudah terbiasa dengan ini boleh digunakan. Saya pun bersetuju, ya. Yalah, kita memang selalu kalau i'rab Ustaz, memang kita akan i'rab dengan jar majrur fi mahalli raf'in khabar syibhi jumlah. Sebab saya tak pernah dengar lagi muta'alliq ni. Okey, baik. Tak apa. Dan satu mata pelajaran baru bagi saya untuk mencari muta'alliq ni berkaitan ni. Sebab Ustaz tadi ada sebut pasal fi halqi. Kan? Apa tu? Yang fi halqi. Fi khalqi. Yang ini, ya, betul. Di situ memang saya tengah memikir kat mana nak letak. Okey, baik. Okey, baik. Tuan-puan, kalau begitu, kalau memang ini masih sesuatu yang baru, muta'alliq ini, tak apa, kita boleh KIV. Ya, kita boleh KIV dulu. Ya, jadi tuan-puan, nanti ada masanya kita menjelaskan tentang muta'alliq ini, nah barulah kemudian kita seterusnya menggunakan cara i'rab yang ini. Boleh, ya? Nah, jadi untuk boleh terus guna je Ustaz. It's interesting. Terus Ustaz. Lebih baik Ustaz teruskan. Sebab apa? Kita dah biasa dengan syibhi jumlah. Jadi kita nak belajar yang muta'alliqan ni. Okey, betul, baik. Betul. Alhamdulillah kalau begitu, ya. Nah, jadi sekarang, ya, saya tuliskan kedua-duanya ini, ya. Nanti tuan-puan kalau misalnya rasa tak clear lagi dengan ini, tuan-puan boleh menggunakan yang ini. Tapi kalau sudah rasa clear, oh saya sudah faham nih, saya nak menggunakan yang ini, itu pun boleh. Begitu, ya? Nah, saya biarkan dua cara ini. Yang pertama ini, nah ini cara yang pertama dengan muta'alliq ini. Kemudian cara yang kedua yang mungkin lebih ringkas atau lebih mudah, ya. Oke, baik. Ada soalan lain, tuan-tuan? Tadi sebelum Kak Adibah tanya tu Ustaz, saya ingatkan cara tu salah tadi. Oh, yang ini, yang cara yang kedua ni. Ya. Ya, sebenarnya tidak salah. Dia cara yang mudah yang diambil oleh setengah ulama nahu untuk memudahkan. Begitu. Begitu Kak Putri, ya. Okey, kasih Ustaz. Iya. Tapi Ustaz, just to clear, maknanya kalau ada jar majrur lepas mubtada, maknanya mesti ada khabar yang sebenarnya yang dimahzuf, ya? Betul Puan Adibah. Iya, itulah yang sebenarnya berlaku. Itulah yang sebenarnya berlaku kalau khobarnya itu, ya, kalau ada jar majrur selepas mubtada, tak ada khobar lain yang nampak. Nah, maka pada hakikatnya, ya, kata Syekh Mustafa dalam kitab Jami'ud Durus itu adalah khobarnya itu sebenarnya dibuang. Ya, yang nampak itu jar majrur itu hanyalah yang berkait dengan khobar yang dibuang. Begitu, betul. Thank you. Interesting Ustaz, something new. Memang something new, kan? Sebab so far kan petik pula nama Ustaz Ustaz Firdaus pula. Ustaz Firdaus pun tak pernah sebut muta'alliq ni. Ada. Dia selalu sebut juga. Ada rasanya. Kan kot, kan? Ya. Mungkin tak kena. Mungkin tak kan. Baru Tapi Ustaz, kita tengok juga pada penjelasan ayat tu kan. Macam Alhamdulillah ini
idza dalla alaihi dalil kan Ustaz. Maksudnya bagaimana, Puan? Ya, khabar mahzuf tu because salah satu sebabnya adalah sebab dia adalah dalil, berbentuk dalil. Alhamdulillah. Ya. Ya. Nah, jadi sebenarnya memang dia kalau menurut pandangan yang mengatakan bahwa lillahi atau jar majrur itu bukan dia khobar sebenar, nah maka itulah yang menunjukkan bahwa khobarnya sebenarnya dihazaf. Nah, seperti misalnya contoh yang saya berikan ini, ya contohnya begini, yang ringkas nih, Muhammad fil masjid, ya. Tanpa ada maujud ini, kita dalam minda kita memang sudah ada perkataan maujud itu. Muhammad di masjid. Nah, misalnya Muhammad ke mana? Muhammad ke masjid. Nah, maksudnya Muhammad ada kat masjid. Nah, begitu. Jadi secara secara langsung kita akan terfikir dalam minda kita, oh di situ ada perkataan yang dibuang, begitu. Ya. Sebab fil masjid aja macam tak lengkap kan Ustaz, mirip-mirip jumlah aja tapi tak lengkap. Itulah kan. Nah, sebenarnya kan kalau kita tengok betul-betul dia memang ringkasan kan. Muhammad kat masjid, Muhammad di masjid, macam sesuatu yang tapi dah lumrah, maknanya sudah biasa dalam ayat perbualan kita, begitu. Nah, itulah cara kita memahami ya bagaimana jar majrur itu dia sebenarnya bukan khobar yang sebenar, ya khobar sebenarnya adalah yang dibuang ini. Tapi kalau tidak mau susah-susah kita nak cari yang dibuang itu apa, kita boleh menggunakan cara yang ringkas. Itu yang disyorkan oleh setengah ulama yang ingin memudahkan. Ya, ingin memudahkan para pembelajar. Dia kata, tak payahlah susah-susah nak cari. Ini saja sebut dengan khobar syibhul jumlah. Begitu. Ataupun kalau kita berhenti dekat bil khabar mahzuf saja, tak bagi tahu takdiruhu sebab kita tak tahu takdiruhu dia tu perkataan apa, boleh? Boleh. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, takdirnya itu kebanyakan atau kebiasaannya menggunakan ini. Maujud. Nah, tapi kalau rasa tak sesuai, baru kita cari apa yang lebih sesuai, begitu kan? Oke. Okey, Ustaz. Baik, nah itulah dia ya. Jadi seperti kembali kepada kaedah ringkas kita di awal tadi ya. Kalau dia jumlah ismiyah mesti ada mubtada plus khabar. Nah, jadi di sini kebetulan kita start dengan jumlah ismiyah. Ya. Kita start dengan jumlah ismiyah sebab dia diawali dengan isim, lalu kemudian maka kalau dia jumlah ismiyah ini mubtada dan kita perlu menjelaskan mana khobarnya. Cara ringkasnya seperti tadi, jar majrur itulah khobar syibul jumlahnya. Cara yang lebih panjangnya dengan menjelaskan bahwa sebenarnya khobarnya itu sudah dibuang, jar majrur itu hanyalah sesuatu yang berkaitan dengan khobar yang dibuang, lalu kita beri satu jangkaan. Ya, takdir bahwa boleh dia maujud secara umum, tapi di sini lebih sesuai oleh para ulama Arab diletakkan takdirnya wajib atau thabit. Jadi kemudian kalau diterjemahkan sebenarnya perkataan wajib dan thabit itu tak muncul dalam terjemahan. Kalau tuan lihat di terjemahan Al-Quran kan, Tak ada. apa kita terjemahkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Nah, jadi perkataan thabitnya itu tidak ada, perkataan wajib itu tidak ada. Nah, jadi maknanya itu sudah dianggap difahami ya bahwa pujian itu lekat dengan Allah, ya pujian itu adalah wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pun sebenarnya dalam pembahasan seterusnya yang al ini dari segi terjemah yaitu seperti yang tadi disebutkan bahwa alif lam itu memang li ta'rif. Alif lam itu untuk ma'rifah. Tapi dia banyak makna, ya, banyak fungsi. Nah, di antaranya adalah fungsi yang disebut dengan al-istighraq. Ya, tuan-tuan biasa dengar ya, al-istighraq? Ya. Itulah dari situlah ada makna segala. Ya, dari situ
dalam menterjemah kita menterjemahkan dengan tambahan segala puji bagi Allah. Ya, segala puji itu adalah milik Allah. Segala pujian itu adalah wajib bagi Allah. Kalau kita lengkapkan lagi maknanya, mengikut takdir kita tadi. Segala puji itu adalah sabit pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah. Bau clear. Ya. Baik tuan-puan, rasanya kita baru dua perkataan nih. Sebulan kau Ustaz, nak habis sama ni Ustaz. Satu ayat. Ini faham. Tak apa ya, macam ni tak apa. Kita Tak boleh. apa Ustaz. Belajar Ustaz. Padat. Tapi tak apa. Banyak belajar. Pertama ni saya mencontohkan ya, saya mencontohkan saja. Seterusnya nanti tuan-puan buatlah ya. Ya. Tapi kalau Kena contoh lagi Ustaz. kalau tak buat macam ni kita tak tahu. Ustaz kena buat satu ayat semua sekali dulu baru kita buat. Boleh. Betul. Saya penuhkan dulu satu ayat ini, nanti Ya. barukan Saya buat sendiri. Ustaz dah janji Ustaz. Okey Kak Zakira, insyaAllah ya, satu ayat dulu saya buat. Nanti tuan-puan sambil ya kita dalam beberapa pertemuan ini buat persediaan untuk ayat yang kedua, ketiga, begitu ya. Ya, insyaAllah. InsyaAllah. Itulah saja dulu yang boleh dikongsikan pada malam hari ini ya, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk tuan-puan semua. Ya, salah silap saya mohon maaf. Kita tutup kafarah dengan dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Jazakallah khairan.